apa kabar semuanya? Ada yang tahu nggak jenis daging, sayur, buah, dan biji-bijian yang ada di gambar ini dinamakan dengan apa? Ya, ini semua dinamakan dengan protein. Jadi, makanan yang kita konsumsi setiap harinya akan menjadi protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi berupa definisi protein dan struktur yang ada di dalam protein, yang akan dibawakan oleh kelompok 1 dari kelas 1C Akademi Refraksi Optisi Leprindo, dan materi ini semua disusun oleh Maria Octavia, Melva Dumaris, Ayi Rusmiati, dan Pasubandrio. Selanjutnya, protein berasal dari kata Yunani proteios yang artinya pertama. Merupakan senyawa biomolekul yang terbentuk dari ikatan antar molekul asam amino yang disebut ikatan peptida. Protein mempunyai berat molekul dari 5.000 sampai lebih dari 1 juta. Protein merupakan komponen sel utama. Protein memiliki unsur utama penyusun C, H, O, dan N1, tetapi ada juga unsur amino yang mengandung belerang S. Asam amino adalah merupakan golongan senyawa karbon yang setidaknya mengandung atau mempunyai satu gugus karboksil COOH dan satu gugus amino min NH2, dan untuk di dalam hanya ditemukan asam alfa amino, gugus amino yang terikat pada C alfa, atau atom C yang terikat langsung pada gugus karboksil. nah, berikut adalah contoh struktur dari asam amino, di mana C terikat dengan COOH disebut dengan atom C alfa, sedangkan amino yang terikat dengan atom C alfa disebut dengan asam alfa amino, sedangkan R adalah sebagai gugus pembeda atau penyimpan. Selanjutnya adalah struktur protein. Struktur protein merupakan susunan struktur 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Berdasarkan susunannya, struktur protein ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer ini adalah struktur yang paling sederhana, terdiri atas susunan asam amino yang tergabung dalam ikatan polipeptida. Contoh struktur primer ini adalah hormon insulin. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder terdiri dari rangkaian polipeptida yang memiliki konformasi yang berbeda. Struktur sekunder ini memiliki 2 tipe, yaitu alpha helix yang berbentuk spiral, beta sheet berbentuk lembaran-lembaran. Keduanya terbentuk karena ikatan hidrogen yang terjadi antara asam amino yang berbeda pada polipeptida. Contoh struktur sekunder yaitu alpha keratin pada protein pembentuk rambut, beta sheet, fibroin atau sutra yang diproduksi oleh ulat sutra. Lalu yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier ini terbentuk dari lipatan komponen struktur sekunder polipeptida yang membentuk konfigurasi 3 dimensi. Macam-macam gaya ikatan hidrogen antara asam amino yang terjadi pada rangkaian polipeptida inilah maka disebut struktur tersier. Contoh struktur tersier adalah enzim triosa fosfat isomerase atau TPI. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, struktur kuartener. Struktur ini tersusun antara 2 atau lebih rangkaian polipeptida di mana masing-masing terlipat menjadi struktur tersier, membentuk protein multi subunit atau struktur kuartener. Contohnya adalah molekul hemoglobin darah manusia.
Oke, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi atau sifat protein yang dibagi menjadi dua, yaitu protein sederhana, protein yang hanya terdiri dari molekul-molekul asam amino. Berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu protein serat atau fiber. Adalah susunan rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu dengan yang lain oleh beberapa ikatan silang, sehingga berbentuk serat atau serabut yang stabil. Fungsi pertahanan dari protein serat atau fiber yaitu pertahanan luar karena merupakan komponen utama dari lapisan kulit luar, rambut, bulu, kuku, dan tanduk. Sifat protein serat atau fiber juga sebagai penyangga kekuatan dan pemberi bentuk. Karakteristiknya yaitu rendahnya daya larut, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi untuk tahan terhadap enzim pencernaan. Yang kedua yaitu protein globular, adalah rantai polipeptida yang berlipat dengan rapat sehingga berbentuk bulat atau globular yang kompak. Protein globular dapat berupa enzim, protein dalam darah, antibodi, hormon komponen membran, dan ribosom. Karakter dari protein globular yaitu larut dalam larutan garam, asam, dan basa. Protein globular mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, dan mudah denaturasi. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, protein gabungan adalah protein berkaitan dengan senyawa yang bukan protein. Nah, untuk contoh-contoh dari protein gabungan adalah mukoprotein, yaitu protein dengan karbohidrat yang lebih dari 4%, glikoprotein yaitu protein dengan karbohidrat kurang dari 4%, lipoprotein yaitu lipid dengan protein, nukleoprotein yaitu protein dengan asam nukleat. Nah, untuk selanjutnya denaturasi protein. Denaturasi protein adalah perubahan terhadap struktur sekunder atau tersier protein. Faktor-faktor penyebabnya denaturasi protein yaitu perubahan pH, contohnya penggumpalan kasein. Nah, untuk selanjutnya panas, contohnya perusak ikatan hidrogen dan jembatan garam. Radiasi yaitu contohnya sinar X dan sinar UV. Pelarut organik atau contohnya aseton dan alkohol. Garam-garam dari logam berat. Molekul protein dapat pula mengendap atau yang dinamakan dengan koagulasi. Koagulasi menyebabkan aktivitas biokimia berkurang dan dikatakan tubuh mengalami keracunan. Denaturasi belum tentu mengakibatkan koagulasi. Protein dapat saja mengendap, tetapi dapat kembali ke keadaan semula atau yang dinamakan dengan flokkulasi. Nah, ini contoh dari denaturasi protein. Dan untuk selanjutnya yaitu penggolongan protein atau fungsi. Enzim sebagai katalisator berbagai reaksi kimia yang terjadi pada tubuh. Contoh, enzim matose berperan mengubah maltosa. Protein transport, protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau ion spesifik. Contoh, hemoglobin dalam sel darah merah dan putih yang berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dalam darah. Protein nutrien berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contoh, protein pada biji-bijian, gandum, beras, jagung. Protein kontraktil berperan dalam proses gerak karena memberi kemampuan pada sel untuk berkontraksi. Contoh, aktin dan miosin dalam sistem kontraksi otot rangka. Protein pertahanan berfungsi sebagai antibodi atau melindungi organisme dari serangan penyakit. Contoh,
Imunoglobin dapat menetralkan bakteri. Nah, kesimpulan dari presentasi tersebut adalah protein sebagai biopolimer yang terdiri dari banyak satuan asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein juga merupakan komponen utama dalam jaringan struktur otot, rambut, kuku, dan kulit. Dan juga protein memiliki struktur yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, sekarang jadi tahu kan definisi dari protein dan struktur protein yang ada di dalam tubuh kita. Semoga dengan materi singkat yang kelompok kami bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menulis atau menyebutkan materi yang kami bawakan tadi. Dan jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya seputar definisi dan struktur protein, dapat menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami, terima kasih.